Oleh karena itu, sekali lagi bahwa fakta-fakta yang kita lihat hari-hari ini terkait dengan kondisi kita yang tidak menerapkan hukum-hukum Islam, terutama di negeri kita, membuktikan bahwa ketika kemudian hukum Islam tidak dijadikan sebagai pegangan pedoman dalam kehidupan mengatur masyarakat dan mengatur negara, maka yang terjadi adalah tindakan kezaliman, tindakan kesewenang-wenangan, dan tentu akibatnya adalah rakyat kemudian dizalimi, termasuk juga para alim ulamanya. Untuk pembicara yang keempat, insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ikhwanul Hakim. Rupanya sudah nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak Kiai? Sudah kedengaran? Bagaimana kabarnya, Pak Kiai? Alhamdulillah. Semoga Pak Kiai senantiasa ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kepada para hadirin, perlu kami sampaikan bahwa beliau sangat dikenal sebagai pemangku Ratibul Hadad, sebagai pimpinan Majelis Majmu'atul Amanah. Beliau juga sebagai Ketua Forum Komunikasi Ulama Aswaja Ciamas. Untuk menyampaikan kalimat ulamanya kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ikhwanul Hakim, Failah Tafadhol. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina takhadzu min dunillah awliya'a kama salil ankabut ittakhadzat baita wa inna awhanal buyut baitul ankabut law kanu ya'lamun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para alim ulama rahimakumullah, Hadratul Mukarramin al-ulama al-fadhil rahimakumullah, yang saya menghormati para alim ulama, khususnya Sahibul Hajat Kiai Haji Muhyiddin, dan juga para alim ulama yang sudah menjadi pembicara di awal tadi, juga para alim ulama yang akan nanti menyampaikan maqalah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan apapun, dan insya Allah mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini Al-Fakih diberikan amanah untuk menyampaikan satu tema terkait dengan kegagalan ideologi kapitalisme, demokrasi, dan komunis, juga kegagalan dari konsep negara bangsa. Ini satu materi yang cukup berat, yang Al-Fakir coba untuk mudah-mudahan bisa kita pahami. Jamaah rahimakumullah, Al-Fakir di dalam salah satu maqalah dari Imam Taqiyuddin An-Nahmi rahimahullah,
Al-Fakir mengutip dari kitab Nizamul Islam, satu kitab awal dalam pembinaan di Hizbut Tahrir, disebutkan bahwa ketika membahas tentang aqidah fikriyah fil Islam, dan Ahmad rahimahullah memberikan penjelasan kepada kita bahwa yang dikatakan mabda atau ideologi di dunia ini hanya ada 3. Pertama adalah ra'sumaliyah, yaitu kapitalisme. Yang kedua adalah syuyu'iyah, sosialisme, dan diantaranya adalah komunisme. Dan mabda yang ketiga beliau katakan adalah mabda Islam. Dan 2 mabda yang pertama, yaitu kapitalisme dan sosialisme komunis, keduanya diemban oleh beberapa negara pada saat sekarang. Tetapi mabda Islam tidak ada satupun hari ini yang mengemban sebagai sebuah bentuk ideologi yang diterapkan oleh negara. Nah, karena itu praktis bahwa di dunia hari ini yang dijalankan oleh banyak negara, termasuk juga negeri-negeri Islam, tentu adalah hukum-hukum aturan yang bukan berasal dari mabda Islam, termasuk juga di negeri kita. Oleh karena itu, ini menjadi satu kewajiban kepada kita semua untuk kemudian mengingatkan kepada kita, kepada kaum muslimin, khusus kepada para alim ulama, tentang kewajiban kita terikat dengan hukum-hukum Islam. Kalau dulu di masa Rasulullah SAW, beliau berhadapan dengan para penyembah berhala, para penyembah patung-patung yang dijadikan sebagai sekutu penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hari-hari ini kita berhadapan dengan mereka yang mengagung-agungkan ideologi atau mabda yang bukan berasal dari Islam. Oleh karena itu saya kira relevan kalau kita coba untuk melihat dalam Al-Qur'an, ternyata Allah memberikan satu permisalan kepada mereka yang menjadikan selain daripada Allah sebagai pemimpin, sebagai pelindung, penolong, yang dijadikan sandaran, oleh ibaratkan seperti orang-orang atau seperti Al-Ankabut, yaitu laba-laba yang kemudian membuat rumahnya. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut di ayat 41, di ayat ini Allah menjelaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina takhadzu min dunillah awliya'a kamasalil ankabut ittakhadzat baita wa inna awhanal buyut labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Sadaqallahul azim, wallahu a'lam muradih. Perumpamaan orang-orang yang mereka menjadikan selain daripada Allah sebagai pelindung, sebagai pemimpin, sebagai yang diikuti. Kama salil ankabut adalah seperti laba-laba ittakhadzat baita yang membuat rumah. Itu rumah laba-laba. Wa inna awhanal buyut, pada sesungguhnya selemah-lemahnya rumah labaitul ankabut, itulah rumahnya laba-laba. Laukanu ya'lamun, jikalau mereka mengetahui. Hadirahumullah, kita tahu bahwa sarang laba-laba mungkin secara sepintas kelihatannya kuat, tetapi sesungguhnya sarang itu adalah sarang yang paling lemah. Karena ditiup angin yang biasa saja itu bisa hancur. Dan Allah memberikan perumpamaan kepada kita, mereka yang menjadikan selain daripada Allah sebagai pelindung aulia, itu adalah mereka seperti laba-laba membuat rumah yang seakan-akan kuat padahal di situ rapuh. Di ayat berikutnya Allah menjelaskan, innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal azizul hakim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka serukan selain daripadanya dari segala sesuatu, wa huwal azizul hakim, dan dialah yang Maha perkasa lagi Maha mengetahui. Dan di ayat 43-nya di situ Allah menjelaskan kepada kita, wa tilkal amsalun nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Dan demikianlah perumpamaan, permisalan yang kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang memahami permisalan itu illal alimun,
kecuali orang-orang yang mengetahuinya. Itu orang-orang yang alim, jamaknya para ulama. Oleh karena itu, 3 ayat ini memberikan kepada kita satu pemahaman, pelajaran terkait dengan perumpamaan mereka yang menjadikan selain daripada Allah itu sebagai pelindung atau penolong. Kalau kita baca dalam tafsir Imam As-Sabuni, dijelaskan dalam mengutip pendapat Imam Al-Qurtubi, qala Al-Qurtubi, hadza masalun darabahu Allah subhanahu liman ittakhadha min dunihi alihah la tanfa'uhu wa la tadurruhu. Ini adalah perumpamaan, permisalan yang Allah buat untuk orang yang menjadikan selain daripada Allah sebagai Tuhan-Tuhan yang tidak memiliki manfaat dan juga tidak mendatangkan kemudaratan. Kama anna baital ankabut la yaqiha harran wala bardan. Sebagaimana juga rumahnya laba-laba itu tidak bisa memberikan perlindungan kepada mereka ketika ditimpa panas ataupun dingin. Nah, karena itu bagi kita, terutama para alim ulama yang jelas memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami permasalahan ini, maka tidak ada kemudian jalan lain kecuali kita kembali kepada hukum daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tadi diungkapkan oleh kiai kita dari Lewiliang, Kiai Adi Permana, beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat yang ke-103 disebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah dengan tali agama Allah seluruhannya dan jangan kalian bercerai-berai. Jadi tentu tali agama Allah adalah agama kita, agama Islam, dan bagi kita tentu ini merupakan sesuatu yang wajib untuk kita jadikan pedoman, kita jadikan sebagai pegangan. Dan kita yakin bahwa ketika kita berpegang kepada tali agama Allah, yang itu tidak akan pernah putus, maka tentu kita dijamin berpegang kepada tali yang sangat kuat. Di dalam ayat 256 surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fama yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Maka barang siapa yang mengingkari tagut, sesembahan selain daripada Allah, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang tamasuk dengan tali yang sangat kokoh, lan fisama laha, yang tidak akan putus. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-ulama al-fadhil rahimakumullah. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa fakta-fakta yang kita lihat hari-hari ini terkait dengan kondisi kita yang tidak menerapkan hukum-hukum Islam, terutama di negeri kita, membuktikan bahwa ketika kemudian hukum Islam tidak dijadikan sebagai pegangan pedoman dalam kehidupan mengatur masyarakat dan mengatur negara, maka yang terjadi adalah tindakan kezaliman, tindakan kesewenang-wenangan, dan tentu akibatnya adalah rakyat kemudian dizalimi, termasuk juga para alim ulamanya. Oleh karena itu, kewajiban kepada kita semua, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqomah untuk tetap berada di jalur yang benar ini. Dan insya Allah memberikan kepada kita pertolongan dan nusrahnya dengan tegaknya hukum-hukum Allah, hukum-hukum Islam, tentu di bawah naungan khilafah Islamiyah. Maka oleh karena itu, mari kita tinggalkan kapitalisme demokrasi dan campakkan komunisme dan kita tegakkan syariat Islam di dalam naungan bingkai khilafah Islamiyah. Allahu Akbar. Barangkali demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.